Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi dan mari kita icip-icip ROG Ally. Tapi sebelumnya gua izin share info dulu ya, kalau ROG Ally ini udah bisa di pre-order di Tokopedia. Pas nih tanggal-tanggal segini, tanggal 25 sampai akhir bulan itu diskon up to 90% dan juga ada cashback dari banyak brand terkenal. Jajan 0 rupiah itu udah bisa bebas ongkir. Jadi langsung aja gasken. Oke, yes, pas gua syuting video ini, ROG Ally statusnya adalah dalam masa pre-order. Ini ada dua versi, yaitu yang versi Z1 biasa dan versi Z1 Extreme. Harganya itu sekitar 10 juta sama 11 juta. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Tapi yang jelas si ROG Ally ini adalah device yang paling ditunggu-tunggu dan katanya digadang-gadang ini adalah jadi pesaing terketat dari Steam Deck. Nah, kita lihat dulu untuk dusnya seperti ini, ada siluet produknya. Di belakang ada keterangannya nih, pakai CPU AMD Z1 ini yang versi Extreme, ada storage-nya ini yang 512 GB. Terus RAM-nya ini DDR5 16 GB dan lain-lain. Untuk LCD-nya 7 inci. Yuk langsung aja kita cek. Ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Oke. Ada kertas-kertas, ini device-nya, nanti kita cek. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada charger, ini seperti charger laptop 65 watt nyambung dengan kabelnya dengan ujung USB-C. Terus ini apa ya? Oh, ini kertas-kertas aja, quick guide dan kartu garansi. Oke, sepertinya itu aja. Oh, ini ada lagi nih. Apakah ini kayak gabus telur dan ternyata ini buat docking. Jadi ditaruh gini tuh, ROG-nya taruh di sini nih tengah-tengah. Oke, jadi itu aja isinya. Kita dapat docking dari gabus, terus dapat charger, udah nggak ada casing dan juga nggak ada anti goresnya. Sekarang gua pengen langsung pasangin anti goresnya buat sementara biar aman dan sekalian setup juga. Pertama-tama kita lihat dulu untuk desainnya. Ini lebih compact dibanding Steam Deck dan cuma ada warna putih aja ya. Sebenarnya khawatirnya gampang dekil ya, karena kan tangan kita keringetan kayak megang stick PS5 aja itu cepet dekil, tapi ya berarti kita harus sering-sering bersihin. Terus untuk handlingnya ini bisa dibilang bobotnya lumayan oke aja. Cuman yang paling berasa dibanding Steam Deck adalah ini khas ROG ya, ada beberapa area dengan garis-garis atau aksen garis yang tegas yang kelihatannya itu wah ini produk gaming banget. Kalau Steam Deck itu lebih nyantuy, kurang lebih desainnya kayak gitu. Nah, bagian belakangnya ada X House, terus di atas sini juga ada X House, terus di bagian belakang sini ada logo ROG dengan kisi bolong-bolong kayak gitu ya. Terus untuk grip belakangnya ini dikasih tekstur juga biar nggak licin. Di bagian depan ada bolongan dua, kiri dan kanan ini adalah speaker. Terus untuk portnya, nah di atas ini ada jack audio, kemudian ada slot buat micro SD, kemudian ada combo port ya, ini buat ngecas dan juga bisa dicolok dengan ROG XG Mobile. Kemudian ada tombol volume up and down, terus ada indikator untuk baterai, terus kemudian ada tombol power. Nah, untuk casingnya gua cek belum ready, tapi kalau untuk pouchnya katanya yang pre-order itu 100 pembeli pertama dapat gratis pouch, tapi kalau kita beli lagi itu harganya sekitar 500.000. Nah, untuk yang paling berasa mungkin dibanding Steam Deck adalah selain desain yang lebih tegas, nah ini gua kehilangan touchpad. Kalau di Steam Deck itu ada touchpad, di sini nggak ada, jadi cuma ada dua analog kanan kiri, kemudian ada D-pad di sebelah kiri, terus ini tombol biasa A, X, Y, B seperti tombolnya stick Xbox, kemudian ada RB, RT, LB, LT, di belakang ada dua lagi tombol masing-masing di kanan kiri, M1 dan M2 yang ini bisa di custom, kemudian ada tombol kecil lagi di sini. Ya, di sebelah kanan ada tombol ini sebenarnya kayak yang atas kayak start ibaratnya ya, tombol start. Kemudian yang di bawah adalah tombol untuk armory crate. Ini shortcutnya. Kemudian yang kiri ibaratnya kayak select.
Terus yang di bawahnya ini ada lagi tombol untuk command center. Dan anti goresnya ini gue pasang yang bukan, katanya sih ini punyanya ROG Ally, tapi setelah gua pasang ini ternyata kekecilan sedikit. Tapi ini gua cuman sekedar kayak buat jaga-jaga aja. Walaupun sebenarnya layar 7 inchinya ini katanya udah pakai pelindung Gorilla Glass Victus. Mari sekarang kita langsung nyalain. Nah, untuk initial setup yang pertama tadi itu bener-bener kayak kita setup laptop Windows. Jadi kalau teman-teman mungkin ngerasa wah ini ROG Ally adalah saingannya Steam Deck, tapi menurut gua pribadi ini beda karakter. Kalau Steam Deck itu mirip seperti PSP, PS Vita, Nintendo Switch ya, itu benar-benar handheld konsol. Sedangkan ROG Ally ini adalah handheld laptop gaming, ibaratnya gitu, handheld PC gaming, karena bener-bener OS-nya Windows ini dia istilahnya lebih ribet ya, karena kalau orang anak kecil gitu yang biasa main PS itu kemungkinan akan kesulitan untuk mengoperasikannya gitu, karena kita harus setup ini itu dulu dan lain-lain banyak ya. Terus juga karena ini Windows, jadi pertama kali tadi gua install juga udah langsung ada update, bahkan ada update BIOS. Bayangin kalau orang yang biasa main konsol itu mungkin akan bingung nih apa nih update BIOS gitu, karena kan kita nggak bisa sembarangan untuk update BIOS, harus nyalain itu juga ya, colok ke power adapter. Nah, tampilannya seperti ini, jadi ini benar-benar nggak ada beda kayak ya udah kita operasin Windows ya, benar-benar sama persis semuanya, cuman karena nggak ada touchpad seperti di Steam Deck, jadi harus pakai layar sentuh atau nah inilah fungsinya. Di sini ada tombol kecil command center. Nah, di sini bisa dilihat ada mode operating mode, kemudian ada control mode, game profile, keyboard, real time monitor, FPS limiter, show desktop, embed controller dan AMD RSR. Kemudian di sini juga ada operating mode. Di sini ada 3 pilihan ya, ada performance. Ini 15 watt by default. Sebaiknya kita pakai yang ini karena balance antara performa dan juga efisiensi baterai. Kemudian ada yang turbo. Nah, kalau yang turbo ini lebih enak dipakai kalau misalkan untuk mainin game berat dan kita colok terus ke power. Kemudian ada yang silent. Nah, kalau yang silent ini adalah mode kalau misalkan kita cuma lagi mau install game, nggak lagi main game ya, itu jalannya cuma di 10 watt aja. Jadi ada 3 mode daya di sini yang disediakan. Kemudian ada juga real time monitor. Nah, ini buat ngasih tahu nih CPU-nya jalan kepake berapa persen, kemudian running di clock speed berapa, GPU-nya berapa, watt-nya, EPU-nya berapa watt yang kepake, terus juga frame rate, ada temperatur dan juga ada sisa kapasitas baterai kayak gitu. Terus juga ada FPS limiter, kalau misalkan seandainya kita main game yang cuman nggak butuh banget frame rate tinggi, bisa kita lock di 30 biar hemat baterainya. Jadi pilihannya ada 15, ada 30, 45 dan 60 fps. Kemudian di sebelah kanan ya, tombol yang kanan bawah kecil ini, nah ini adalah Armoury Crate. Yang membedakan Armoury Crate di ROG Ally dengan laptop ROG lainnya adalah di sini ada game library. Nah, inilah yang menjadi hub atau penghubung antara semua game yang kita install. Jadi di sini ya kalian bisa lihat ada gua udah install EA, udah install Steam, terus juga ada Xbox yang sebelumnya udah gua download dulu pakai browser, nanti otomatis dia akan masuk ke sini. Juga dia akan stream beberapa game, pokoknya total semua game yang udah kita install. Ini ada logonya kayak game Huntdown, ini dari Steam, ada Devil May Cry 5, ini juga dari Steam, terus ada Need for Speed Unbound, ini dari EA Play, terus ada Planet of Lana dari Microsoft Xbox, kayak gitu kurang lebih. Jadi semua disatuin di sini hubnya. Terus juga kita bisa lihat untuk ada menu settingnya di sini mirip lah kayak yang ada di laptopnya ROG, ada operating mode tadi, terus ada game visual, bisa ngerubah karakter layar ya, mau default, racing, scenery, RTS atau RPG, FPS, cinema, iCare dan juga vivid. Kemudian ini dia ada lighting yang mana kalau kita nyalakan, kita coba ya. Wih, ternyata ada lampunya di analognya kanan dan kiri, bisa kita set static, breathing, strobing, color cycle, rainbow dan juga aura sync. Sekarang kita bahas
dikit lagi ya soal speknya. Nah ini untuk layarnya seperti yang gue bilang 7 inci. Gue contekan dulu ya, gue gak terlalu apal nih. 7 inci, Full HD Plus, 16:9 IPS level. Nah ini layarnya glossy. Ini juga salah satu concern gue, karena gue waktu kemarin beli Steam Deck itu nyobain yang glossy kurang enak, jauh lebih enak yang matte. Dan ditambah lagi ini kan gue pakai anti gores, ya bisa dibilang abal-abal lah. Ini nambah mantul lagi, nggak enak banget. Jadi nanti kalau bisa cari anti gores yang matte, mudah-mudahan ada. Kemudian dia udah sRGB 100%, Adobe 75%, terus dia pakai Gorilla Glass Victus, touchscreen 10 point multi touch, refresh rate 120 Hz, respon time-nya 7 millisecond, dan brightness-nya 500 nit. Dia udah support FreeSync Premium. Nah untuk RAM-nya yang versi Extreme, jadi kan sebenarnya ada dua. Nah kalau gue boleh saran, mending karena beda cuma dikit, beda sejutaan, mending beli yang Z1 Extreme aja. Ini RAM-nya 16GB LPDDR5, storage-nya PCIe NVMe M.2 512GB, Wi-Fi-nya 6E, dan baterainya 40 Wh ya, 4 sel lithium ion. Ngomong-ngomong, untuk layarnya ini bagus ya, Full HD 120Hz, dan speakernya ini gua sudah coba tadi. Ini dewa banget speakernya, jauh lebih bagus daripada Steam Deck. Kita akan coba langsung ya buat YouTube untuk nyetel musik. Nih, jernih banget suaranya. Separasinya berasa langsung nembak ke kuping. Ini di 50%. Nih, gua naikin 80% nih. Mantap, detail. Oke ya. Bisa gue bilang ini adalah hal terbaik dari sebuah ROG Ally, adalah speakernya. Ini bener-bener ya gue rasa kita nggak butuh lah pakai headset lagi ya, kecuali memang pengen main nggak ngeganggu orang, karena ini suaranya top banget. Sekarang mari kita main game, dan gue lupa bilang tadi kalau tombol powernya ini udah built-in fingerprint, jadi enak buat login ya. Di Steam Deck ini nggak ada. Nah kita coba pakai Need for Speed. Oke. Resolusi Full HD kita coba, vertical sync-nya on, kualitasnya auto aja, karena kalau main di handheld kayak gini kita jangan ngarep pakai grafis tertinggi aja ya. Terus kita pakai mode performance 15 watt, kita coba. Terus kita nyalain real time monitor. Ini bisa Full HD dengan frame rate-nya ini 50-an nih, hampir 60, 58. Mantep sih. Tapi harusnya di 720p aja kalau buat main game yang bener-bener berat banget masih enak loh. Atau 1080 kita nanti kalau ada opsi FSR kita aktifin ya, biar lebih enteng lagi. Wih, frame rate-nya 50-an. Ini baru pakai mode yang 15 watt ya. Lancar loh. Gambarnya cakep, manis. Suaranya kencang. Asik banget. Pakai diajarin, gue udah tamat pakai diajarin lagi ya. Yes. Untuk baterai mungkin agak ngocor ya. Dari tadi 45% sekarang 42%. Karena ini kan game berat, bos. Wajar. So far gue cobain ini enak banget. Ya paling concernnya baterai sih ya, karena katanya dia up to 2 jam untuk game berat. Jadi siap-siap harus sering ngecas. Tapi kalau buat main game-game enteng ya itu sih cincai lah, bisa 4 jam atau mungkin lebih kalau kita pakai buat nge-YouTube dan lain-lain. By the way, ini juga kalau kita mau pasangin mouse bisa ya, dengan dockingnya ROG XG Mobile, jadi kita bisa pakai sebagai PC. Mantep. Yes, itu dia barusan unboxing dan first impression singkat dari gua untuk ROG Ally. Ya menurut gua ini produk yang potensial banget, dan sekali lagi gue bilang ini cukup beda dari Steam Deck karena ini lebih mirip handheld PC gaming, bukan handheld konsol gaming. Terus semoga nanti yang udah pre-order barangnya katanya datang tanggal 14 Juli, semoga nggak pada telat, bisa langsung hands on secepatnya, dan semoga dapat update dan juga apa ya istilahnya perhatian lah dari Asus
untuk bisa semakin baik ke depannya, karena pengalaman gua kemarin pakai Steam Deck itu rajin dapat update dan semakin kesini tuh semakin optimal. Dengan harga 10 dan 11 jutaan menurut gua ini cukup worth it dan menggoda untuk dicoba. So selamat pre-order.